Seorang gadis muda yang mengenakan rok hijau panjang yang dipisahkan dari Kaisar Salju adalah Kaisar Es. Dia juga dulunya adalah binatang roh, bernama Ice Jade Emperor Scorpion. Adalah salah satu pelayan pertama Dewa Emosi. Teknik ilahi yang dia gunakan disebut kebanggaan Kaisar Es dan Salju. Itu adalah salah satu teknik terkuat yang dikaitkan dengan es dari Dewa Emosi. Pencampuran es dan salju meningkatkan nol mutlak, menjadikan es yang dikaitkan dengan teknik ilahi ini menjadi ekstrim. Setiap atribut yang digunakan secara maksimal dapat mengubah sesuatu yang biasa menjadi yang ajaib. Apalagi atribut es ini berasal dari transformasi yang kuat dari atribut air. Air memiliki sifat yang kenyal, tetapi setelah mengembun menjadi es, sifatnya menjadi berani. Transformasi tersebut menciptakan energi yang sangat besar selama prosesnya, yang disebut suhu. Naga petir yang tangguh itu masih harus tersentak saat menghadapi Dewa Emosi yang kejam. Dewa binatang terkuat setara dengan dewa tingkat 2 terbaik. Naga petir di depan persis seperti ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak akan pernah bisa menembus batas ini. Garis cahaya cian menyala, membuat segalanya pada saat itu menjadi jelas. Patung es raksasa juga muncul di depan naga petir. Elemen petir melepaskan diri dari kendali di udara, dengan cepat kembali ke kondisi normalnya. Langit guntur diam-diam juga menyimpang. Kaisar es dan Kaisar salju berubah menjadi dua seberkas cahaya, sekali lagi menyatu dengan tubuhnya, menghilang tanpa jejak. Dewa Emosi menarik napas dalam-dalam, menoleh ke Dewa Kupu-Kupu. Menganggukkan kepalanya, tubuh mereka berkilau, menyatu dengan udara, sekali lagi, lenyap sama sekali. Setelah mengalami dua kecelakaan, mereka semua mengakhiri pertarungan dengan cepat. Bahkan jika itu adalah naga petir, Dewa Emosi juga tidak menyerang untuk membunuhnya, hanya menggunakan Absolute Zero untuk membekukannya. Tentu saja, metode pembekuan ini tidak berbeda dengan metode segel, sangat sulit untuk menyerang dari dalam. Namun, dengan vitalitasnya yang ganas, nyawa naga petir jelas tidak terancam. Di alam ilahi, kecuali jika itu adalah kebencian yang dalam, jika tidak, dia tidak akan membunuh lawan, bahkan jika itu adalah dewa penghancur. Oleh karena itu, ketika dewa binatang memberontak, menimbulkan kegemparan di alam ilahi, mereka pergi begitu saja. Kebencian yang tak tertandingi pada semua dewa di alam ilahi. Akhirnya, mereka sampai di dekat danau. Dewa Emosi menarik Dewa Kupu-Kupu ke samping, lalu berhenti. Indra dewanya memindai gambar masa lalu dari danau kecil ini. Danau itu jernih, tetapi dasarnya masih belum bisa dilihat. Seolah ada jurang tak berujung jauh di dalam danau biru tua. Setelah selesai memindai area tersebut, Dewa Emosi menemukan bahwa danau kecil ini sangat dalam, dengan kekuatan indra dewanya. Dia tidak dapat mencapai tempat terendah dari danau. Apalagi tekanan God Sense terus meningkat, konsumsinya juga meningkat tajam. Dengan kultivasi Dewa Emosi, dia tidak berani terus mencari lagi. Namun demikian, mereka datang ke sini untuk menyelamatkan orang, mereka harus menjaga energi mereka. Untungnya, dalam jarak yang dia cari, sekitar ribuan meter di bawah air. Yang membuatnya terkejut adalah bahwa tidak ada keberadaan dewa binatang di dalam danau kecil ini, yang juga merupakan kekayaan besar. Inti menjadi lebih tangguh. Jika ada dewa binatang yang ada di sini, bahkan kekuatan individu itu seperti naga petir, itu akan cukup mengintimidasi untuk menakut-nakuti orang. Ayah ada di dalam. Emosi Dewa Kupu-Kupu jelas sangat gembira. Ayo masuk. Dewa Emosi memutuskan dengan sangat cepat, lalu berkata. Pada saat ini, bahkan sedikit keraguan tidak diperbolehkan. Mereka cantik, pasti ada beberapa karakter berbahaya di kastil itu meskipun kastil itu hanya tampak seperti benteng biasa. Jika Dewa Laut meminta mereka untuk datang ke sini, sudah pasti jika ada bahaya, mereka juga akan bisa mengatasinya.
Tepat setelah itu, Dewa Emosi sedikit menyesuaikan pernapasannya, ketika dia merasa bahwa sens dewanya telah mencapai puncak. Dia mengambil kembali pemeriksaan sens dewanya. Kemudian dia mengangkat Dewa Kupu-Kupu, bersama dengannya, terbang menuju kastil. Kekuatan dewa mereka terintegrasi satu sama lain, naik bersama. Mempertahankan kondisi terbaiknya, siap menerima serangan apapun kapan saja. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai pilar batu yang tinggi itu. Baik Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu dengan cepat tiba di depan arsitektur itu. Ikuti aku. Simbol berbentuk trisula emas di dahi Dewa Kupu-Kupu secara tak terduga memancarkan warna emas dan menjadi lebih hebat. Dewa Emosi harus melepaskan lebih banyak kekuatan dewa untuk mempertahankan stimulasi, melindungi mereka agar tidak terekspos. Tetapi di dalam lapisan cahaya keemasan itu, dia juga merasakan dengan jelas bahwa mereka sepenuhnya terisolasi dari segala sesuatu di luar. Energi mereka juga tidak dapat menyebar keluar. Jelas, ini sebenarnya adalah ayah mertuanya, menggunakan kekuatannya untuk melindungi dia dan istrinya. Kali ini Dewa Kupu-Kupu berubah menjadi panah arah, dengan cekatan meluncur melewati jendela, lalu menggunakan kekuatannya untuk melompat, dengan diam-diam terbang menuju kastil. Agar tidak ditemukan. God of Emotion tidak menggunakan God Sense-nya sama sekali untuk menginspeksi kastil ini. Siapa yang tahu apa yang ada di dalam kastil itu? Jika ada seseorang yang budidayanya lebih tinggi atau sama dengannya, dengan indera dewa tingkat pertama, mereka tidak akan mudah ditemukan. Kemudian, mereka dengan cepat sampai ke jendela di tempat tertinggi kastil. Jendela dibuka, ada aura ungu tua yang berkedip-kedip samar. Meskipun masih ada jarak di antara mereka, Dewa Emosi bisa langsung merasakan bahwa itu adalah maksud penghancuran Dewa Penghancur. Gunakan kecepatan tercepat Anda untuk melesat dari jendela. Tepat pada saat ini, suara Dewa Laut keluar dari dalam. Tidak peduli itu Dewa Emosi atau Dewa Kupu-Kupu. Ketika mereka mendengar suara ini, mereka sejenak bisa merasa rileks, seperti mereka telah menemukan jodoh mereka. Mereka saling memandang, memahami pikiran satu sama lain. Pada saat yang sama, mempercepat kekuatan dewa untuk meningkatkan kecepatan mereka. Dewa Emosi meraih pinggang Dewa Kupu-Kupu. Berubah menjadi seberkas cahaya dalam sekejap mata dan menuju ke jendela yang diciptakan oleh niat penghancuran. Engah, suara ringan datang dari penghalang emas trident emas, yang telah menjadi redup sampai batas tertentu. Mereka berdua merasa bahwa lapisan penghalang telah rusak. Setelah beberapa saat, tubuh mereka menjadi lebih ringan, kemudian muncul di sebuah ruangan. Meskipun melihat dari luar, menara runcing ini tidak besar, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di dalam. Pasti ada beberapa ruang yang ada jauh di dalam. Ruangan itu berbentuk lingkaran sekitar 100 meter persegi, dihiasi dengan aksesoris mewah. Di mana-mana diterangi oleh aura emas yang berkilauan. Dewa Laut berjubah biru berdiri di sana. Tak jauh dari itu, istri Dewa Laut yang merupakan ibu dari Dewa Kupu-Kupu Xiaowu sedang duduk di atas ranjang. Begitu dia melihat mereka, dia segera berdiri dan hampir menari kegirangan. Dewa Laut buru-buru menangkap tubuhnya, meraih pinggangnya. Dia berkata kepadanya sambil sedikit marah, "Lihatlah dirimu. Kamu akan melahirkan. Kamu tidak boleh bertindak sembarangan seperti ini." Wu kecil tersenyum puas dan berkata, "Memiliki putri dan menantu laki-laki saya di sini membuat saya sangat bersemangat." Melihat orang tuanya aman dan sehat, Kupu-Kupu bisa menghela nafas lega. Dia melepaskan tangan Dewa Emosi. Segera berlari ke depan Dewa Laut dan memeluknya. Dewa Emosi tidak bisa menjaga sikap normalnya. Dia menyentuh hidungnya, berdiri di samping. Melihat keluarga mereka bersatu kembali dan juga berbagi kebahagiaan yang sama dengan mereka. Di saat yang sama, dia merasa murung karena orang tua dan kakek neneknya telah dibawa pergi oleh orang-orang Dewa Penghancur. Dia masih belum memiliki kabar apapun tentang situasi mereka saat ini.
Dewa Laut dengan lembut mengusap rambut panjang putrinya, sambil tersenyum berkata, "Baiklah, baiklah, tidak ada yang terjadi pada kami, jangan khawatir." Terlepas dari niat Dewa Kehancuran, dia tidak akan membunuh kita secepat ini. Dewa Emosi tiba, dengan hormat menyapa, "Halo ayah mertua, ibu mertua." Xiao Wu memelototi Dewa Laut dengan marah, menegur, "Itu kamu yang telah begitu kejam kepada Yu Hao, Anda tahu, dia tampaknya tidak terbiasa dengan kita sekarang." Dewa Keserakahan dengan bingung berbicara, "Tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Dia harus mengalami kesulitan untuk bisa naik ke puncak. Jika dia belum cukup berkultivasi, bagaimana dia bisa segera menjadi dewa luar biasa tingkat pertama tepat setelah bergabung dengan alam ilahi? Apalagi, tentu saja dia harus mempertimbangkan semua aspek dengan hati-hati jika dia ingin menjadi menantu saya. Yu Hao, bukankah itu yang aku katakan kan?" Sambil berkata, matanya memelototi Dewa Emosi. Dewa Emosi selalu takut pada ayah mertua ini. Dia dengan canggung berkata, "Iya, benar. Ayah, kamu benar. Ayah, ibu, apakah terjadi sesuatu pada kalian berdua?" Mendengar dia memanggil orang tuanya, ayah dan ibu, menyalahkan Xiao Wu, dia tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang terjadi, ini benar-benar bagus, kita punya cukup makanan dan minuman. Bukankah ini seperti pindah ke rumah lain? Lagi pula, ayahmu tidak punya banyak urusan untuk diurus, bisa menemaniku adalah hal yang baik. Kali ini tidak buruk." Sudut mulut Dewa Emosi bergerak-gerak. Ibu mertuanya memiliki hati yang sangat besar. Dewa Laut melonggarkan pelukannya, membiarkan Dewa Kupu-Kupu menopang istrinya ke tempat tidur. Dia lalu pergi ke jendela. Dewa Emosi buru-buru mengikuti ayah mertuanya, menunggu instruksinya. Dewa Laut menutup matanya, yang berwarna biru dan dalam seperti lautan, berkata dengan nada rendah, "Masalah ini agak tiba-tiba. Dewa Kehancuran sudah pasti menugaskan seseorang untuk berurusan dengan kalian semua. Dage dan yang lainnya, apa mereka semua ditangkap?" Sang Dage yang disebut-sebut adalah kakek Dewa Emosi. Dewa Perang Daimu Bai. Iya. Dewa Emosi menganggukkan kepalanya, ekspresi cemas tanpa sadar mengalir keluar. Dewa Laut menepuk pundaknya dan berkata, "Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada mereka." Meski God of Destruction sedikit histeris, tapi tidak sebatas membunuh orang. Dia masih memiliki sikap yang pantas. Dewa Emosi dalam keadaan linglung. Tiba-tiba dia merasa aneh. Dewa Kehancuran telah memenjarakan ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Dia bahkan telah menemukan hubungan antara ayah mertuanya dan dewa luar biasa lainnya, namun tampaknya ayah mertuanya belum memiliki kebencian apapun pada Dewa Penghancur. Dewa Laut tersenyum tipis, berkata, "Kamu pasti berpikir kenapa aku tidak membenci Dewa Penghancur, bukan?" "Ya, benar." Dewa Emosi menunduk dan menjawab. Dewa Laut dengan dingin berkata, "Bagaimana jika aku membencinya? Dan bagaimana jika saya tidak? Lagi pula, masalah ini tidak sesederhana ini." Dewa Emosi bergidik sedikit, berkata, "Ayah, Dewa Kehancuran telah menutup tubuhmu. Bagaimana saya bisa membantu Anda menghilangkannya?" Setelah bertemu dengan Dewa Laut, dia segera menemukan kekuatan dewa yang sangat besar jauh di dalam dada Dewa Laut telah menghilang sepenuhnya. Tidak mungkin untuk menghancurkan kekuatan dewa-dewa laut, kecuali membunuhnya. Jika itu masalahnya, hanya akan ada satu solusi yang membuka segel kekuatan dewa-dewa laut. Dewa Laut menjawab, "Kamu tidak bisa melakukannya. Segel di dalam tubuhku telah dikaitkan dengan Dewa Penghancur. Begitu segel dibuka, dia akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, Anda tidak punya tempat untuk bersembunyi di depan pelaksana hukum yang perkasa dari alam ilahi." Kekuatan dewa luar biasa tingkat pertama Dewa Emosi tampaknya tidak signifikan. Dewa Emosi bertanya, "Jadi apa yang harus saya lakukan?" Dewa Laut menjawab,
Alasan saya ingin kalian berdua datang ke sini untuk melihat saya adalah karena saya memiliki sesuatu yang ingin saya instruksikan kepada kalian berdua. Ikuti saja apa yang saya katakan. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Iya, Ayah. Setelah mendengar pengaturan Dewa Laut, Dewa Emosi menghela nafas lega. Selama ayah mertuanya tidak panik, segalanya akan menjadi lebih baik. Bagaimanapun, ayah mertuanya telah mengendalikan alam ilahi selama bertahun-tahun, sepertinya dia segera bersiap untuk ini. Ayah, bisakah kamu memprediksi tindakan Dewa Kehancuran kali ini? Dewa Emosi merendahkan suaranya dan bertanya. Dewa Laut sedikit menganggukkan kepalanya, dia sudah lama tidak puas. Namun kenyataannya, kami hanya memiliki pendapat yang saling bertentangan. Ini juga bukan masalah besar. God of Destruction sendiri dipengaruhi oleh asal-usul Tuhan. Dia bekerja secara radikal dan setuju untuk mengejar puncak. Ini juga alasan mengapa saya dipercayakan dengan alam ilahi oleh Raja Dewa saat itu. Sejarah panjang dengan alam ilahi juga bukan alasan utamanya. Hanya saja, saya tidak menyangka dia bisa melakukan ini terlepas dari kenyataan bahwa saya telah berjanji kepadanya jika dalam 1 tahun krisis itu tidak terjadi. Saya akan setuju untuk memperluas alam ilahi seperti yang dia inginkan. Sayangnya, dia tidak mau menunggu selama itu. Setelah selesai berbicara, dia dengan enggan melirik suasana hangat di mana Xiao Wu dan putrinya berbicara, matanya juga menjadi lebih lembut. Dewa Emosi tidak bertanya, dia adalah pria yang brilian. Dia bisa memahami banyak hal dari tatapan mata Dewa Laut. Dewa Penghancur dan Dewa Laut, keduanya adalah pelaksana hukum dari alam ilahi. Dewa Laut juga yang memerintah alam ilahi. Dalam hal kekuatan individu, Dewa Penghancur tidak bisa mengalahkan Dewa Laut. Jika kedua pelaksana hukum ini benar-benar bertarung, mereka akan menggerakkan seluruh alam ilahi. Tidak mudah untuk membuat Dewa Laut disegel seperti ini. Mungkin, ibu mertuanya mungkin menjadi penyebab utama masalah ini. Dewa Kehancuran telah memilih waktu ketika ibu mertuanya akan segera tiba untuk memulai serangan. Dalam situasi seperti ini, Dewa Laut mungkin terdiri karena dia takut istri dan anaknya terluka. Dewa Kehancuran tentu saja mengira ini adalah kesempatan langka. Faktanya, memang begitu, namun, aksinya agak seperti reptil kecil. Dewa Laut berkata, Yu Hao, kemarilah. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Segera, dia membawa Dewa Emosi ke samping, merendahkan suaranya, menginstruksikannya. Setelah itu, sebutir mutiara biru perlahan keluar dari mulutnya. Lalu dia taruh di tangan Dewa Emosi. Ini adalah kain kafan laut luas, yang telah saya perbaiki selama bertahun-tahun. Itu telah berubah menjadi mutiara ilahi, saya menamakannya mutiara Dewa Laut. Ada sesuatu yang Anda butuhkan di dalam. Bawalah dengan Anda dan Wu Tong. Mengenai cara Anda menangani sesuatu, saya tidak khawatir. Jika Anda tidak memiliki cara untuk melawan, pasti jaga hidup Anda terlebih dahulu bahkan jika Anda ditangkap oleh Dewa Kehancuran. Apakah kamu jelas? Melihat tatapan lembut di mata Dewa Laut, Dewa Emosi mau tidak mau merasa hangat. Hingga saat ini, ia sebenarnya selalu menemui hambatan dengan ayah mertuanya. Kini, mertuanya telah dipenjara. Namun tetap tidak mengalami kerusakan apapun, ia tetap tenang seperti semula. Seakan-akan ia sudah mendapatkan segalanya di tangannya. Hanya penampilannya yang bisa membuat orang merasa nyaman. Sikap yang begitu kuat seperti ini, bagaimana mungkin tidak ada yang tidak percaya? Apalagi, meski perkataannya tidak membawa banyak perhatian di dalamnya, dari matanya, Dewa Emosi bisa merasakan bahwa dia telah menjadi anggota keluarga Dewa Laut. Iya, ayah, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan siapapun menyinggung Anda dan Wu Tong. Bahkan jika aku harus mati, aku akan membawanya kembali ke sisimu dengan selamat. Dewa Laut menepuk pundaknya. Setengah memeluknya,
dan berkata, "Ayo pergi." Dewa kupu-kupu tiba pada saat ini, matanya sedikit merah, dia pasti baru saja menangis. Ketika Dewa Laut melihat putrinya, murid-muridnya penuh dengan kebaikan. Dia sedikit memberikan ciuman di pipi putrinya, "Wutong, kamu harus mendengarkan Yu Hao. Jangan bertingkah sembarangan, ayah." Mata Tang Wutong sekali lagi berlinang air mata, memeluk erat ayahnya. "Gadis bodoh, Anda tidak dapat memiliki pelangi tanpa sedikit hujan. Hal-hal ini akan terjadi cepat atau lambat. Adapun bencana yang tidak diketahui itu, saya hanya membiarkannya terjadi sedikit lebih awal. Saya akan mencoba melindungi ibumu. Tidak ada yang akan terjadi pada kita. Cepat pergi dengan Yu Hao." Pikiran Dewa Kupu-kupu terganggu, dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Dewa Laut, berjingkat untuk mencium ayahnya. Setelah itu, dia berbalik, menarik tangan Dewa Emosi, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya, terbang melalui jendela. Saat berdiri di depan jendela dan melihat mereka pergi, Dewa Laut tersenyum. Sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bajingan kecil ini, pasti tidak akan mengecewakanku pada akhirnya." Xiao Wu telah tiba di sampingnya, juga melihat keluar jendela. "Apa kau segera menebak bahwa mereka bisa mematahkan pengepungan? Tapi masalah kali ini begitu tiba-tiba, apa kamu sudah melakukan sesuatu sebelumnya?" Dewa Laut sedikit tersenyum, berkata, "Ada sesuatu. Jika kita melakukannya sebelumnya, akankah orang lain memasukkannya ke dalam hati mereka? Biarkan saja itu terjadi secara alami. Hanya dengan begitu kita dapat melihat dirinya yang sebenarnya." Xiao Wu agak tidak puas, mengerutkan bibirnya, berkata, "San Ge, bukankah menurutmu senyummu saat ini menipu? Bagaimana jika putri dan menantu Anda juga tertangkap? Bagaimana Anda nantinya?" Dewa Laut Tangsan mengangkat bahunya, berkata, "Benar-benar kecewa." Xiao Wu sedikit terkejut, menatapnya. "Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti ini, kamu?" Saat keluar dari hutan, Dewa Emosi dan Dewa Kupu-kupu bisa menghela nafas lega. Setelah meninggalkan hutan, perjalanan menjadi lebih santai dibandingkan sebelumnya karena mereka belum menemukan keberadaan Divine Base. Dari awal hingga akhir, para penjaga di dalam kastil Dewa Kehancuran belum menemukan keberadaan mereka. Tidak hanya stimulasi Dewa Emosi yang bekerja secara efektif, tetapi ada beberapa kekuatan Dewa Laut yang terlibat di dalamnya. Meskipun kekuatan Dewa Laut disegel, melalui percakapannya dengan Dewa Laut, Dewa Emosi mengetahui bahwa hanya sebagian dari kekuatan Dewa Laut yang benar-benar tersegel. Meskipun demikian, karena Dewa Penghancur dan Dewa Laut berada pada level yang sama, tidak mungkin baginya untuk menyegel Dewa Laut. Sebaliknya, dia hanya bisa membatasi kekuatan Dewa Laut. Karena itu, Dewa Laut, sampai batas tertentu, dapat membantu putri dan menantunya. Tapi itu saja, karena masih ada tanda indera dewa yang tertinggal di tubuh Dewa Kupu-kupu, yang dia gunakan untuk mengirimkan kekuatan melalui indera dewa. Ia tidak dapat menyerang atau mempertahankannya. Mustahil bagi dewa lain untuk memiliki indera dewa seperti itu pada mereka. Lalu apa yang akan kita lakukan? Rongga mata Dewa Kupu-kupu sedikit memerah. Dia dengan lama melihat ke belakang hutan, dia benar-benar ingin menyelamatkan orang tuanya dengan cepat. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia juga tahu ini bukan saat yang tepat. Mereka harus menunggu kesempatan bagus. Ketika Dewa Laut menginstruksikan Dewa Emosi, dia sedang bercakap-cakap dengan ibunya. Jadi dia tidak mendengarkannya sehingga dia tidak tahu apa yang Dewa Laut katakan kepada Dewa Emosi. Dewa Emosi membuka tangan kanannya, memperlihatkan mutiara Dewa Laut itu. Mutiara Dewa Laut memancarkan warna biru murni. Ada 3 lingkaran cahaya ajaib di dalamnya, yang seperti ombak besar lautan. Meski terlihat kecil, dengan tatapan hati-hati,
Seseorang akan memiliki perasaan tertarik oleh semacam indera dewa. Mutiara dewa laut ini telah dimurnikan oleh dewa laut selama bertahun-tahun. Itu pasti alat dewa yang langka. Selain itu, dewa kupu-kupu mengetahui mutiara dewa laut ini adalah pendahulu dari kafan kosmik laut luas, yang diperoleh saat ayahnya berkultivasi di benua Douluo, kemudian dibawa ke alam ilahi. Itu memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh. Jelas bahwa ayahnya mengkhawatirkan keselamatannya. Dewa emosi dengan hati-hati memasang mutiara dewa laut di dahi dewa kupu-kupu. Segera, simbol Golden Trident di dahi dewa kupu-kupu menyala. Mutiara dewa laut yang tertulis di dahinya hanya memperlihatkan setengahnya. Itu mengirimkan warna biru samar, menjadi bagian dari simbol Golden Trident. Dewa emosi berkata sambil tersenyum, "Kali ini Anda mendapatkan 3 mata. Kami juga lebih terlihat seperti suami dan istri." Dewa kupu-kupu marah. "Pada saat ini, kamu masih bisa memiliki mood untuk bercanda seperti ini. Sebenarnya apa yang ayah ingin kita lakukan?" Dewa emosi berkata, "Jangan khawatir, ayah mertua, ibu mertua. Tidak ada yang akan terjadi pada ayah mertua dan ibu mertua serta keluarga kita." Ayah mertua segera memprediksinya dan bersiap dengan baik untuk ini. Dia ingin kita pergi menemui beberapa orang. Pada saat yang sama, dia meletakkan jari telunjuknya sedikit pada mutiara dewa laut itu. Segera, aura menyala, kristal segi 6 merah keluar dari mutiara itu, jatuh ke tangan dewa emosi. Ini adalah dewa kupu-kupu secara mengejutkan melihat segi 6 kristal merah itu, matanya penuh dengan keterkejutan. Kristal itu tidak besar, tetapi setelah muncul, suhu udara di sekitar tiba-tiba turun drastis, membuat orang merasa tercekik. Itu bukanlah udara dingin, tapi aura membunuh yang sangat mengintimidasi. Setelah aura pembunuh ini baru saja muncul, segala sesuatu di sekitar menjadi hening, lingkungan di tempat ini diblokir oleh aura pembunuh itu. Makhluk apapun dalam jarak ini akan gemetar dengan aura pembunuh ini. Baik dewa kupu-kupu dan dewa emosi belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Budidaya dewa emosi terlalu tangguh. Tetapi dewa kupu-kupu segera menyadari hal ini. Ini adalah lencana pelaksana hukum ayah. Apakah dia bahkan memberi kita ini? Dewa kupu-kupu ketakutan, kata. Dewa emosi menganggukkan kepalanya. Berkata, "Ayah mertua menyuruh saya untuk mengumpulkan beberapa barang penting di dalam mutiara dewa laut, yang tersembunyi di bawah lidahnya. Dewa kehancuran tidak mungkin menemukan ini. Dewa penghancur tentu membutuhkan waktu untuk mengontrol kunci alam ilahi. Setelah dia bisa mengendalikannya, dia pasti akan datang menemukan kita. Dengan badge pelaksana hukum ini di tangan saya tidak takut lagi padanya. Kunci alam ilahi juga tidak dapat terus menemukan lokasi kami." Dewa kupu-kupu menganggukkan kepalanya sedikit, mendesah. Ini adalah lencana pelaksana hukum Dewa Asura. Itu pasti memiliki aura pembunuh yang kuat. Biasanya, ayah jarang menggunakan kekuatan Dewa Asura, karena aura pembunuh Dewa Asura terlalu kuat. Dapat dengan mudah memengaruhi tubuh orang. Itu entah bagaimana seperti situasi dewa penghancur, yang dipengaruhi oleh kekuatan dewa sendiri. Dewa emosi berkata, "Benar, ayah mertua sebenarnya adalah seorang visioner. Seorang pemimpin yang luar biasa. Dengan kebijaksanaannya, tidak akan terjadi apa-apa." Dewa kupu-kupu bersandar di dadanya, kekhawatirannya sedikit berkurang. Dewa emosi menghargai lencana pelaksana hukum di tangannya. Murid-muridnya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi hormat. Alasan mengapa Komite Alam Ilahi memiliki 5 penguasa dan 2 Raja Dewa adalah, Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat telah mengatur alam ilahi sejak didirikan hingga sekarang. Ada 3 pelaksana hukum hebat yang membantu mereka, yang merupakan penguasa pembunuhan, Dewa Asura, penguasa penghancuran, Dewa Penghancuran, penguasa penciptaan, Dewi Kehidupan. Kemudian,
Kedua Raja Dewa memutuskan untuk bereinkarnasi. Mereka turun ke dunia fana dan memilih pasangan yang sudah menikah untuk menjadi ahli waris, yaitu Dewa Kebaikan saat ini dan Dewa Jahat. Dewa Asura juga ingin menemukan penerus berikutnya untuk posisinya setelah itu. Dia meninggalkan alam ilahi dan pergi ke banyak alam semesta jauh untuk menemukan yang paling cocok. Dengan kekuatan Dewa Pelaksana Hukum yang kuat, dia pasti menemukan orang itu. Penerus posisi Dewa Asura tidak lain adalah Dewa Laut Tangsan. Saat itu ketika Tangsan berada di benua Douluo, dia adalah salah satu talenta luar biasa. Dia memimpin Shrek Seven Devils untuk menghentikan badai, mengalahkan Dewa Malaikat dan Dewa Raksasa dan pada akhirnya mendapatkan kemenangan. Tapi ketika kedua dewa itu lenyap, pahala mereka tersebar, akhirnya tidak bisa masuk ke alam ilahi. Posisi dewa yang tangguh itu dibiarkan sia-sia seperti ini. Dewa Malaikat dan Dewa Raksasa semuanya adalah dewa tingkat pertama. Tetapi posisi ini tidak lagi ada di alam ilahi saat ini. Tangsan harus mengandalkan kekuatan Dewa Laut dan Dewa Asura saat menghadapi dua dewa agung itu. Dia mendapat warisan Dewa Laut, pada saat yang sama dia dipilih oleh Dewa Asura. Dalam keadaan normal, satu dewa tidak dapat memilih manusia yang telah dipilih oleh dewa lain, tetapi Dewa Asura ingin menyerahkan posisinya kepada Tangsan. Meskipun Dewa Laut adalah dewa tingkat pertama, levelnya masih belum bisa menandingi Dewa Asura, dia pada akhirnya harus berkompromi dengan Dewa Asura dengan enggan. Kemudian Tangsan merebut dewa kekuatan Dewa Laut dan Dewa Asura sekaligus. Namun, tidak peduli apa tidak ada yang bisa mendorong dua kekuatan dewa yang sama sekali berbeda pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, Tangsan hanya bisa mengendalikan satu kekuatan dewa pada satu waktu. Kekuatan dewa lainnya tersembunyi di dalam dirinya. Dalam situasi seperti ini, Xiao Wu memainkan peran harmoni. Dia bisa berbagi salah satu kekuatan dewa dan bertarung bersama dengan Tangsan. Dewa Asura adalah pelaksana hukum dari alam ilahi. Kekuatan dewanya tidak diragukan lagi lebih kuat dari Dewa Laut. Namun demikian, Tangsan sebagian besar menggunakan kekuatan Dewa Laut. Bukan berarti Dewa Laut di dalam hatinya lebih baik dari Dewa Asura, hanya saja kekuatan Dewa Asura terlalu luar biasa. Dewa Asura sebenarnya adalah dewa pembunuhan, yang bertugas membunuh, menghakimi, dan memerintah. 5 anggota Komite Alam Ilahi memiliki kesepakatan antara satu sama lain. Misalnya Dewa Kebaikan dan Dewi Kehidupan milik Dewa Sisi Terang, Dewa Jahat dan Dewa Kehancuran milik Dewa Sisi Gelap. Dewa Asura ini, saat ini, berada di kedua sisi. Dewa Asura memiliki energi pembunuh yang sangat kuat. Jika seseorang tidak memiliki pikiran yang kuat, mereka dapat dengan mudah terpengaruh dan oleh karena itu mengubah kepribadian mereka. Ini juga alasan mengapa Asuragat dengan sengaja memilih Tangsan. Setelah memahami kedalaman Dewa Asura, dia segera memutuskan untuk menggunakan kekuatan dewa ini lebih rendah. Dia lebih memilih menjadi Dewa Laut yang lembut daripada menjadi pembunuh gila dengan Dewa Asura. Dalam setiap aspek, itu adalah pilihan terbaik. Tangsan, orang yang berintegritas, tahu betul bahwa ini juga adalah salah satu alasan Dewa Kehancuran tidak menyukainya. Pada saat ini, ada kristal segi 6 merah di tangan Dewa Emosi, yang merepresentasikan otoritas Dewa Asura di alam dewa. Itu adalah badge pelaksana hukum. Dia dulunya adalah Dewa Asura, posisi tinggi di alam ilahi, di atas Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan. Meskipun dia bertanggung jawab atas pembantaian, kepribadiannya lurus dan lurus yang membantunya menjaga alam ilahi tetap teratur. Selanjutnya, Dewa Asura adalah salah satu dari 5 dewa agung dari Komite Alam Ilahi. Dia memiliki wawasan terbaik tentang bertarung dengan dewa. Dewa Naga memimpin pemberontakan binatang ilahi. Dewa Asura sendiri yang berhadapan dengan Dewa Naga.
Alasan mengapa Dewa Naga dipisahkan menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak adalah karena Dewa Asura telah membunuhnya dengan pedang Asura. Dengan demikian orang bisa membayangkan betapa hebatnya kekuatan Asura God ini. Jika bukan karena dia, alam ilahi akan segera dikuasai oleh binatang ilahi, membuat dunia fana menjadi sangat berbeda. Sulit untuk mengatakan apakah manusia bisa berubah menjadi Tuhan atau tidak. Saat dipegang erat, setiap pancaran cahaya merah meluap melalui tangan Dewa Emosi. Dengan kekuatan dewanya mengalir masuk, gesit merah ini diam-diam larut ke dalam tubuhnya dan tubuh Tang Wutong. Lencana ini tidak dapat digunakan secara acak oleh Tuhan manapun hanya jika itu digunakan di bawah persetujuan Dewa Asura. Dewa kupu-kupu Tang Wutong adalah putri dari Dewa Asura saat ini. Garis keturunannya cukup untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, Dewa Emosi Dai Yu Hao dipilih langsung oleh Dewa Laut. Dia bisa memadukan kekuatan Dewa Asura ini. Kekuatan dewa yang luar biasa dengan marah mengalir ke tubuh mereka hanya dalam sekejap. Tubuh Dewa Emosi dan kupu-kupu terguncang. Mereka hanya merasakan aura pembunuh yang sangat kuat mengalir di dalam diri mereka. Kemampuan lain dengan cepat melonjak dalam pikiran mereka.